saya Mia Nuralisa Meila, prodi dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Kajian dan Pembelajaran Akidah Akhlak semester 5. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga di dalam pandemi kita saat ini semuanya sehat selalu ya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran tentang adab berbicara sejak kecil dan menghindari bicara kotor, jorok, dan berbohong. Jadi langsung saja ya kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, langsung saja Ibu jelaskan materi kita hari ini, yaitu adab berbicara dan menghindari bicara kotor, jorok, dan berbohong. Kita sebagai manusia sosial makhluk tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk membantu kita. Kerukunan dalam pergaulan harus kita jaga terhadap semua orang yang harus kita sikapi, yaitu kita harus bersikap baik kepada orang lain, terutama dari cara kita berbicara, cara kita bersikap kepada orang lain, cara kita menghargai orang lain, itu harus kita tanamkan dari kita kecil. Biasanya kalau anak kecil itu dari dia sudah bisa atau sudah mulai beranjak besar, biasanya kan dari kecil kita sudah diajarkan untuk bersikap baik kepada orang, cara menghormati orang yang lebih tua daripada kita, cara kita bersikap kepada orang yang lebih tua daripada kita. Biasanya kita sudah diajarkan orang tua kita dari kecil. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan adab berbicara sejak kecil. Kita dilatih berbicara setiap hari. Kita berbicara sebagai anak muslim. Anak muslim itu kan ciri khasnya berbicara sopan. Nah, itu adalah salah satu ciri anak muslim. Terus kita harus berbicara yang baik. Yang baik saja, berbicara yang diperlukan saja, yang tidak perlu kita bicarakan atau kita omongkan itu tidak usah kita bicarakan. Anggapannya seperti berbicara kotor, itu kan bukan cirinya anak muslim. Jadi kita sebagai anak muslim, kita harus berbicara yang baik, yang bermanfaat itu. Terus berbicara kotor itu termasuk akhlak tercela dan juga perbuatan dosa yang termasuk cara setan menjerumuskan kita. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berbicara sopan dan baik kepada teman, kepada orang lain, kepada guru, apalagi kepada orang tua kita. Beliau tidak pernah berkata kasar, beliau tidak pernah berbicara jorok, itu adalah Rasulullah. Beliau selalu berkata yang baik, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menyakiti hati orang, apalagi kedua orang tuanya. Rasulullah tidak mungkin pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Terus tidak boleh juga berbicara itu berteriak-teriak atau membesarkan suara kepada orang tua, tidak boleh. Terus berbicara tanpa menyinggung orang lain, apalagi mengejek dan menipu, itu tidak boleh juga. Orang tidak berbisik-bisik dengan temannya apabila ada satu temannya yang tidak diajak berbicara. Islam melarang kita berbicara tidak baik dan jorok kepada orang lain. Kita juga dilarang untuk berbohong, apalagi mengejek orang lain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan juga keuntungan kita berbicara yang baik. Ada banyak keuntungan yang kita dapat ketika kita berbicara dengan baik. Di antaranya itu disenangi banyak teman, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari dosa, dan juga kita dihormati orang lain. Anggapannya itu kalau kita sering berbicara baik kepada orang lain, orang itu suka berbicara kepada kita, mengobrol kepada kita. Apalagi ketika kita
sedang mengobrol, kita bisa memberikan nasihat atau memberikan manfaat kepada orang lain, pasti orang lain suka kepada kita. Dan kita juga ketika kita berbicara yang baik, kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita mendapatkan pahala juga, kita mendapatkan rasa hormat orang lain kepada kita, kita disenangi banyak orang, kita merasa bermanfaat bagi orang lain. Banyak sekali sebenarnya keuntungan ketika kita berbicara baik. Nah, kalau kita berbicara kotor, yang pastinya orang tidak bakal suka kepada kita. Karena apa? Dia merasa kita tidak baik. Oh, orang ini berbicaranya kotor. Pasti dia, orang tuanya mengajarkan selalu berbicara kotor. Nah, orang kan bisa menilai dari kita berbicara. Kan kesian orang tua kita yang dikira teman kita, kan orang tua kita yang mengajarkan kita berbicara kotor, padahal kan tidak. Itu dari kita sendiri, dari pergaulan. Biasanya kalau terciptanya orang-orang atau anak-anak yang bisa berbicara kotor, cara menghindarinya orang yang sering berbicara kotor itu, kita harus bisa memilih teman yang baik. Kalau bisa, misalkan menemukan teman yang sering berbicara kotor, kalau kita bisa menasihatinya, ya dinasihati seperti itu. Terus kalau kita merasa kita pernah berbicara kotor, kita harus menghilangkan kebiasaan itu. Misalkan kalau bercanda, kalau tidak ada bahan bercandaan yang anggapannya berbicaranya yang baik, ada perkataan yang kotor tapi bisa membuat bercandaan itu jadi lucu, kita harus memikirkannya lagi. Wah, itu bagus atau tidak kalau kita mengeluarkan bicara yang kotor untuk menciptakan bercandaan yang lucu. Terus misalkan kita berbohong. Nah, berbohong itu kan termasuk perbuatan yang tidak baik. Apalagi kalau kita dari kecil kita sudah terbiasa berbohong. Hal sekecil apapun, kalau ibaratnya kita sudah berbohong, itu sudah termasuk dosa. Apalagi kalau kita sering melakukan perbuatan bohong itu, apalagi kita berbohong kepada orang tua, Masya Allah, itu sudah dosanya itu sudah luar biasa. Apalagi sampai kita berbohong kepada Allah, kita tidak dapat pahala, kita malah mendapatkan dosa. Jadi cara menghindarkan kita berbohong itu, kita harus selalu bersikap jujur, apapun harus terbuka kepada orang tua, sebenarnya seperti itu. Terus ibu juga akan menjelaskan kerugian kita berbicara kotor, seperti yang ibu jelaskan tadi. Kita dijauhi teman, kita tidak dapat dipercaya orang lain. Nah, tidak dapat dipercaya orang lain itu ketika kita berbohong kepada teman, seperti itu. Terus kita mendapatkan dosa juga, kita menjadi temannya setan. Setan suka kalau kita itu berbohong, kalau kita itu berbicara kotor. Dengan cara itu, setan menjerumuskan kita untuk mendapatkan dosa-dosa dan kita dijauhkan dari jalannya Allah. Itu cara setan untuk menghasut kita, dengan cara kita berbohong, dengan cara kita berbicara kotor, seperti itu. Jadi untuk anak-anak ibu, jauhkan yang namanya berbicara kotor, berbohong. Kita harus menanamkan diri kita sebagai anak muslim, sebagai sebagai anak muslim, sebagai anak yang baik. Kita harus melestarikan, menjadikan perbuatan baik itu untuk kita mendapatkan pahala dari Allah. Jangan sampai kita dijauhkan dari jalannya Allah untuk menuju surga, seperti itu. Terus juga kita harus selalu berkata yang baik kepada orang tua, menghormati orang tua, jangan berbohong,
jangan mengejek teman. Itu. Jadi di sini Ibu ada evaluasi pembelajaran. Mohon ditulis ketika kalian selesai melihat video ini, langsung dijawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita berbicara baik dan sopan. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan ketika mendengar teman kita berkata kasar. Yang ketiga, pernahkah kalian berbohong kepada orang tua? Yang keempat, berbohong itu termasuk perilaku yang tidak baik karena cukup 4 pertanyaan itu yang Ibu berikan kepada kalian. Sekian dari Ibu, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa lagi belajar, jangan lupa lagi semangat untuk belajarnya. Tetap jaga kesehatan pada saat seperti ini. Dan juga Ibu mohon maaf jika ada kesalahan saat Ibu menyampaikan materi pembelajaran ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.